Puji Tuhan, kita boleh kembali kepada firman Tuhan kita hari ini. Saudara, coba tampilkan Ibrani 12 ayat 1 ya. Tolong tampilkan Ibrani 12 ayat 1. Kita satu ayat yang akan kita baca sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Ya, sudah ya. Ibrani 12 ayat 1. Ya. Saudara, saya ajak kita baca bersama-sama dengan bersuara ya. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Karena kita harus yang keras ya. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ini ingat ya, ayat ini menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini. Nah, saudara, dalam sebulan ini kita sudah belajar tentang yang namanya life center on God, gitu ya, hidup berpusat pada Allah. Di minggu pertama kita sudah lihat apa itu pengertian tentang hidup berpusat pada Allah. Lalu kita sudah lihat juga ya alasannya. Lalu kemarin kita udah belajar tentang urgensi dari hidup berpusat pada Allah. Nah, kemarin kita belajar menarik ya soal urgensi hidup berpusat pada Allah, bahwa berpusat pada Allah itu adalah sesuatu yang krusial hari ini. Berpusat pada Allah itu sesuatu yang sangat mendesak hari ini. Sesuatu yang sangat segera, penting saudara. Nggak bisa ditunda lagi. Kenapa saudara? Kemarin kita udah belajar beberapa alasannya. Kenapa hidup berpusat pada Allah itu urgent? Kenapa begitu penting? Kenapa dia bersifat segera? Nah, kita udah lihat kemarin bahwa dunia semakin kuat menarik kita menjauh dari Allah. Saudara sadar atau tidak sadar, duniamu hari ini jauh lebih mengerikan dibanding dunia pada masa yang lalu. Kita udah bahas panjang lebar soal dunia dan segala sistemnya yang sudah dirusak oleh dosa dan sudah dikuasai oleh iblis ya. Kenapa urgent? Karena hidup di dalam dunia hari ini itu makin kuat dunia memisahkan engkau dari Tuhan. Yang kedua, alasannya kemarin, kenapa begitu urgent hidup di dalam berpusat pada Allah? Karena iman kita itu diuji makin kuat oleh tantangan zaman. Makin kuat saudara. Imanmu sekarang ini bingung ya, antara benar dengan salah dikit itu susah bedain saudara. Ya kan? Lalu yang ketiga, dunia makin gelap dalam moral, secara kebenaran. Antara benar dan tidak benar itu juga tipis sekali, susah dibedain. Ini yang bikin kita urgent. Engkau harus hidup berpusat pada Tuhan, karena situasi yang kau alami bukan situasi yang gampang. Bukan situasi yang mudah. Bukan situasi yang ringan seperti zaman dulu. Gak ada lagi saudara. Yang empat, banyak orang semakin hilang arah hidupnya dan semakin kehilangan tujuan hidupnya. Nah, ini ada 4 alasan yang sudah kita pelajari kemarin. Kenapa hidup berpusat pada Tuhan itu urgent? Kenapa begitu mendesak? Kenapa begitu segera harus membutuhkan penanganan? Nah, hari ini kita akan melihat seri yang ketiga dari Life Center on God ini. Ya, seri ketiga adalah berbicara secara khusus hambatan-hambatan, halangan-halangan ya yang sering kita alami untuk hidup berpusat pada Tuhan. Ya, apa saja sih yang sering menghambat kita hidup berpusat pada Tuhan? Apa yang sering menghalangi kita untuk saya bisa hidup berpusat pada Tuhan? Kau harus bisa mengidentifikasinya. Kau harus bisa melihat apa saja hambatan itu, halangan itu, sehingga kau tidak pernah bisa untuk hidup berpusat pada Allah. Saudara, banyak orang sebenarnya ingin hidup menyatu dengan Tuhan. Banyak orang yang rindu bersatu dengan Tuhan, at one dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Itu banyak. Banyak orang yang mau menaruh hidupnya berpusat pada Tuhan. Banyak. Bukan mereka tidak ingin dan tidak banyak. Ya, tidak ingin dan tidak mau. Tapi mereka mau, mereka ingin. Tapi masalahnya mereka gagal terus. Kenapa mereka gagal? Karena mereka gagal mengidentifikasikan apa halangan dan hambatan yang membuat mereka
gagal berpusat pada Tuhan. Karena itu khotbah ini penting, saudara. Penting sekali. Karena itu apa hambatannya, halangan yang sering membuat kita gagal berpusat pada Tuhan. Saudara, saya ada lima ya. Yang pertama, faktor pertama yang membuat kita gagal atau penghambat kita untuk berpusat pada Tuhan itu adalah yaitu hidup menurut kehendak kita sendiri. Nah, ini mulai dari diri kita, saudara. Berarti musuh kita, penghambat kita bukannya ada di sana. Penghambat kita berpusat pada Tuhan itu tidak ada di luar sana, tapi adanya di sini, saudara. Penghambat pertama adalah hidup menurut kehendak sendiri. Apa itu artinya hidup menurut kehendak sendiri? Hidup menurut kehendak sendiri itu adalah hidup atau menjalani hidup menurut kehendak sendiri, keinginan sendiri, tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan, tanpa mempertimbangkan keinginan Tuhan atas kita. Banyak kan orang Kristen seperti ini, saudara. Dia menjalani hidupnya menurut keinginannya, menurut kehendaknya sendiri. Jauh dari pertimbangan dia terhadap kehendak Tuhan atas dia. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Makanya Mazmur bilang, orang bebal, orang fasik, apa bedanya? Yang satu percaya Tuhan ada, tapi seperti Tuhan tidak ada. Kan begitu kan? Orang fasik itu artinya dia tahu Tuhan ada, tapi dia nggak mau percaya Tuhan. Itu orang fasik. Jadi kehidupan orang yang hidup menurut dirinya sendiri, kehendak dirinya sendiri, itu adalah orang fasik. Dan orang fasik nggak mungkin hidup berpusat pada Tuhan. Saudara, orang fasik punya filosofi begini, filosofi hidup. Selama saya senang, selama saya suka, itulah yang benar. Jadi kalau mereka lagi senang, ya dia lagi suka, dia lagi ya hidup dalam menyukai kesenangan dia, maka menurut dia itulah yang benar. Walaupun kesenangan itu adalah sesuatu yang menghancurkan dia. Kesenangan itu sebetulnya sesuatu yang diberikan oleh dosa, yang ditawarkan oleh iblis sebetulnya. Tetapi dia, selama aku suka ya sudah, kayak ngerokok ya. Saya pernah dengar pernyataan seorang pendeta bilang begini, selesai kebaktian kalau nggak salah, iya, dia selesai kebaktian, dia duduk sambil ngerokok. Lalu dia berargumen, kenapa dia bisa berargumen begitu? Saya dengar pernyataan ini. Dia bilang, ngerokok ini nggak dilarang Tuhan, tidak ada di dalam Alkitab. Tapi saya tahu rokok ini bahaya buat saya. Tapi selama saya menyukainya, selama saya senang dengan rokok, ya saya akan ngerokok. Itu nggak salah. Wah, saya waktu dengar itu ya pengen ngerokok juga gitu ya. Tapi saya masih muda, saya sudah pernah mendengar firman Tuhan, berokok itu dosa kan, merusak bait Allah gitu kan. Itu filosofi orang yang hidup berdasarkan kehendaknya sendiri. Itu filosofi orang fasik, saudara. Yang kedua, filosofi mereka, saya bebas melakukan apapun yang saya mau, asalkan tidak merugikan orang lain. Jadi dia tetap ada batasan, asal nggak merugikan orang lain, apapun itu, asalkan itu menyenangkan hatinya, dia lakukan, saudara. Nah, di dalam dunia sekuler, orang-orang seperti ini, orang-orang yang fasik seperti itu disebut orang otonom. Tahu otonom? Otonom ini akhirnya menjadi istilah otonomi. Ya, otonom itu artinya ini orang yang mandiri, orang yang menentukan nasibnya sendiri, orang yang hidup menurut kehendak dan keinginannya sendiri, tanpa intervensi orang lain, tanpa intervensi Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka, aku mandiri loh, aku otonom loh, nggak boleh atur-atur saya ya. Tuhan, engkau pun tidak boleh atur saya. Saudara, mengerikan ya. Tapi coba kita lihat apa kata Alkitab. Alkitab justru berkata sebaliknya, bahwa orang yang hidup atas kehendak dan keinginannya sendiri itu disebut orang yang hidup menurut daging. Itu adalah orang yang hidup menurut hawa nafsu. Itu adalah orang yang tidak hidup menurut roh. Mereka melawan Roh Kudus. Jadi intinya apa? Seseorang yang hidup menurut kehendak dan keinginannya sendiri adalah orang yang menolak kehendak pimpinan Tuhan. Dia menolak tunduk kepada firman.
Dia menolak untuk taat dan setia kepada firman. Bagi mereka, mereka menentukan benar atau salah itu berdasarkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan Tuhan. Saudara pernah lihat orang yang liarnya luar biasa kayak begini gitu ya. Kita ngomong kebenaran, oh belum tentu. Kebenaran itu kan relatif. Ini pakai filosofi relativisme. Artinya kebenaran itu relatif. Bagimu itu benar, bagiku itu salah. Bagimu ini salah, bagiku ini benar. Orang kalau sudah tercekokin dengan filosofi relativisme, saudara, kebenaran pun dianggap relativisme. Padahal orang percaya sungguh-sungguh meyakini Alkitab adalah kebenaran mutlak, bukan kebenaran yang relatif. Ya, bisa suka-suka kita menafsirkannya. Ya, karena itu orang seperti ini susah untuk berpusat pada Tuhan, kan? Bagaimana mereka bisa berpusat pada Tuhan? Mereka nggak mau campur tangan dengan Tuhan kok. Mereka nggak mau Tuhan campur tangan dengan hidup mereka kok. Yang menjadi pusat lalu siapa? Yang menjadi pusat adalah dirinya sendiri. Yang menjadi pusat adalah hidupnya sendiri, bukan Tuhan. Wow, ini salah satu penghalang, penghambat utama kita menjadi berpusat pada Tuhan. Pulang dari tempat ini, berdoalah. Apakah engkau sedang hidup berdasarkan kehendakmu sendiri atau berdasarkan kehendak Tuhan? Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24 berkata begini, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, apa arti perkataan Yesus ini? Yang Yesus mau sampaikan adalah kita harus menyingkirkan hambatan itu. Kita harus menyingkirkan halangan itu. Dengan cara apa? Menyangkal diri. Kita selama ini kan cuma baca ayat itu hanya dalam konteks orang mau ikut Tuhan, orang mau percaya Tuhan, orang mau dibaptis, begitu kan? Tapi pengertian lain loh. Kalau engkau tidak bisa menyangkal dirimu, kau harus selalu hidup pada kehendakmu sendiri. Kau tidak mungkin hidup berpusat pada Tuhan. Tuhan tidak mungkin jadi pusat dalam hidupmu. Gak mungkin selama engkau tidak menyangkal dirimu. Karena Tuhan jeli sekali melihat situasi ini. Pergumulan besar sebagian umat Tuhan adalah mereka tidak bisa menyangkal diri. Nah, karena tidak bisa menyangkal diri, maka mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Nah, kalau hidup menurut kehendak mereka sendiri, yang menjadi pusat adalah hidup mereka, bukan Tuhan. Menarik ya? Hanya dengan cara inilah kita bisa berpusat pada Tuhan, yaitu menyangkal diri. Jangan lagi hidup menurut kehendak sendiri, keinginan sendiri. Ini hambatan pertama. Hambatan yang sangat-sangat penting. Yang kedua, klasik sih yang kedua ini. Apa hambatan kedua? Seseorang berpusat pada Tuhan. Kita nggak bisa berpusat pada Tuhan. Selain yang pertama tadi, yang kedua adalah ketika kita masih terikat pada dosa dan pada dunia. Kalau tadi kau masih hidup menurut kehendak dan keinginanmu sendiri, ini penghambat pertama. Penghambat kedua, kau masih terikat dengan dosa. Kau masih terikat dengan dunia. Ya, artinya apa? Seseorang yang masih hidup di bawah kuasa dosa dan di bawah pengaruh dosa, sehingga ia tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Saudara, minggu lalu kita bahas tentang dunia yang rusak ya. Saya nggak akan ulangi kata dunia, tapi malam hari ini saya menekankan hanya bagian dosa. Ya. Dunia memang sudah rusak, sistemnya sudah makin rusak, dikuasai oleh iblis dan setan, sehingga dunia ini bukan lagi dunia yang indah untuk dihidupi oleh orang-orang beriman. Ya, walaupun kita masih bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu, malam hari ini saya lebih menekankan dosa. Selama engkau masih terikat dengan dosa, kau nggak mungkin berpusat pada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dosa itu bersifat mengikat kita. Dia mengikat kita, ya bisa membuat kita tidak berdaya gitu ya, merusak relasiku dengan Tuhan gitu ya, menjauhkan saya dari Tuhan, memisahkan saya dari Tuhan.
Itu esensi atau sifat dasar daripada dosa. Nah, bagaimana sesuatu yang sedang mengikat engkau, menjauhkan engkau dari dosa, memisahkan engkau dari Tuhan, merusak relasimu dari Tuhan, lalu kau bilang, oh, saya lagi hidup berpusat pada Tuhan. No way, istilah orang yang gak mungkin. Terikat oleh dosa bukan sekedar jatuh di dalam dosa sesekali, bukan, saudara. Jangan salah dengan konsep ini ya. Terikat oleh dosa bukan sesuatu yang kita sesekali jatuh dalam dosa, bukan. Terikat di dalam dosa itu, saudara, artinya apa? Semua pikiran kita, keinginan kita, perbuatan kita dikendalikan oleh dosa. Yang menjadi tuan, bos dalam diri kita adalah dosa itu sendiri. Dikendalikan semuanya. Mulai dari pikiranmu, keinginanmu, perbuatanmu, tindakanmu, semua dipegang sama dia. Bukan Tuhan. Harusnya kalau kita berpusat pada Tuhan, Tuhanlah yang menjadi tuan dalam hati kita. Dan sebagai tuan, Tuhan yang mengendalikan semua pikiran kita, ya kan, keinginan kita, kehendak kita, perbuatan kita. Tapi ini enggak, dosa, saudara. Itu sebabnya dalam bacaan tadi, dalam bacaan kita yang pertama dalam Alkitab tadi, Ibrani 12 ayat 1 itu, mengatakan begini, dosa itu sangat merintangi. Coba lihat, dia ada kalimat di sini. Ya, dosa yang begitu merintangi. Dosa itu bersifat merintangi, tahu merintangi? Menghalangi, saudara. Dosa bukan sesuatu yang persuasif atau sesuatu yang ya monggo kalau mau lewat gitu ya. Dosa enggak begitu. Kamu mau lewat, enggak boleh. Di sana ada Tuhan. Kamu mau lewat, mau ketemu Tuhan, enggak boleh. Dia menghalangi, dia menghambat. Saya mau cari Tuhan, enggak boleh. Kamu harus tetap di sini. Saya ikat kamu di sini. Kamu terjebak di situ berpuluh-puluh tahun. Mulai dari anak kamu masih remaja sampai kamu tua masih di situ. Enggak kemana-mana. Dosa itu melampaui usia kamu. Sampai kamu mati pun dia masih bisa pegang kamu di situ. Dia begitu merintangi. Selama kau terikat, bagaimana kau bisa berpusat pada Tuhan? Gak bisa. Dan tidak hanya itu, saudara. Tidak hanya itu. Ini ada yang lebih menarik lagi. Dosa dan dunia. Sekarang saya sedikit melibatkan dunia. Dosa dan dunia, saudara. Mereka selalu bekerja sama untuk mengalihkan perhatian kita. Ya, mengalihkan prioritas hidup kita dari Tuhan kepada dunia atau kepada dosa itu sendiri. Akibatnya apa? Kita tidak pernah fokus, tidak pernah bisa fokus terhadap Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani. Kenapa? Karena dosa itu telah menjajah, menguasai seluruh perhatian kita, seluruh bahkan prioritas kita, saudara. Sehingga antara dunia dan antara Allah dengan dunia, Allah dengan dosa, kita lebih pilih dosa daripada Allah, pilih dunia daripada Allah, gitu ya. Maka heran ya, ada orang tuh bisa taat kepada Tuhan. Pilihan taat itu kan cuma dua kan. Kalau kamu taat sama Tuhan, berarti kamu tidak sedang taat sama setan, gitu kan. Berarti ya. Tapi kalau kamu taat sama dosa, sama iblis dan setan, berarti kamu sedang tidak taat kepada Tuhan, kan begitu kan? Kita nggak bisa dua kaki. Pak Pendeta, boleh nggak? Satu sisi saya taat sama Tuhan, tapi sisi yang lain saya juga taat sama iblis dan setan kepada dunia ini. Nggak bisa. Pilihannya cuma satu. Kalau nggak kepada Tuhan, berarti engkau taatnya kepada iblis dan setan dan dunia dan segala dosa itu. Kalau engkau taat sama iblis dan setan dan dosa dan dunia ini, berarti engkau juga sedang tidak taat sama Tuhan, kan begitu? Nggak bisa dua-dua, saudara. Maka ini menarik, saudara. Orang yang terikat oleh dosa, terikat karena dunia ini, saudara, dia tidak bisa berhenti dari kebiasaan berdosa, ya. Dan yang mengerikan, kalau dosa itu sudah menjadi habit, tahu habit? Sudah menjadi lifestyle, ini bahasa Inggrisnya lifestyle, sudah menjadi gaya hidup, mengerikan sudah. Ya, mohon maaf ya, saya pernah mendengar ada orang yang nggak puas
dengan pasangannya. Wah, ya dia jadi tukang selingkuh gitu ya. Dalam beberapa tahun, waduh, lebih dari puluhan orang tempat dia pergi tidur gitu ya. Dan itu apa? Itu sudah jadi gaya hidup gitu kan. Kalau sudah jadi gaya hidup kayak gitu, waduh mengerikan saudara. Yang berikut kalau terjadi pada kita, itu hati kita akan tumpul terhadap firman. Orang yang terikat oleh dosa, dikuasai oleh dosa dan dunia ini, hati kita makin hari makin tumpul terhadap firman. Biar orang hebat khotbah di sini, mau doktor, mau profesor khotbah di sini, makin gak ngerti kita. Seorang yang hebat jadi pembicara sekalipun, aduh susah sekali. Kenapa? Dosa itu selalu melawan firman dari dalam dengan firman yang dari luar. Selalu begitu. Kemudian, mohon maaf, orang yang terikat dengan dosa selalu mencari pembenaran diri. Sedikit, kamu salah ya, kamu dosa ya. Oh enggak, itu penyebabnya itu orang tuh yang buat saya jatuh. Selalu mencari kambing hitam, kan begitu kan? Kemudian mereka makin jauh dari Tuhan, makin kehilangan damai sejahtera. Dan yang menarik, mereka juga bisa mengalami kematian rohani. Karena itu terikat dengan dosa ini mengerikan. Nah, Yesaya pernah berkata begini, Yesaya 5 ayat 2, saya baca ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Coba saudara lihat ya, kenapa Tuhan sampai menyembunyikan diri dari kita? Itu karena dosa. Kenapa Tuhan sampai nggak mau dengar doa kita? Itu karena dosa. Itu yang disimpulkan oleh Yesaya di sini. Kenapa dia tidak mau mendengar engkau? Itu karena dosa. Kenapa? Dosa itu pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan dosa selalu membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita yang berdosa. Ya kan? Kalau engkau tidak ada tobat-tobatnya, dia nggak akan dengar, saudara. Karena itu penghalang. Ya. Ini adalah salah satu penghalang yang sulit untuk disingkirkan, saudara. Butuh pertobatan yang khusus. Butuh suatu kesungguhan hati untuk bebas dari ikatan dosa. Baru kita bisa berpusat pada Tuhan. Sekarang kita lihat alasan yang ketiga. Ya, apa yang menyebabkan kita tidak bisa berpusat pada Tuhan? Penghalang yang ketiga adalah kita khawatir Tuhan mengambil alih semuanya dari hidup kita. Saudara, saya mau katakan di sini, khawatir yang saya mau bahas bukan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, seperti yang di dalam perjanjian baru itu ya. Ini khawatir secara ekonomi, bukan itu. Khawatir yang saya maksudkan di sini adalah khawatir. Ada orang khawatir begini, saudara. Oke, saya mau serahkan kendali hidup saya kepada Tuhan, gitu ya. Lalu nanti saya tidak ada kendali hidup lagi di tangan saya dong. Kalau semua saya kasih kepada Tuhan, lalu aku bagaimana? Wah, tidak bisa. Ya, semua kendali hidup saya harus di tangan saya. Saya tidak boleh serahkan sama Tuhan. So, nanti kalau diambil alih oleh Tuhan, saya susah. Nah, ada orang takut hidup berpusat pada Tuhan itu karena takut semuanya diambil alih oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah ambil alih hidup dia akan susah, dia akan menderita. Itu pandangan dia, saudara. Ya, nah ini yang membuat dia khawatir, ya tidak mau serahkan. Sehingga dia bilang, enggak, hidupku ditentukan oleh tanganku sendiri, nasibku ditentukan oleh tanganku sendiri, semua kendali atas hidupku harus di tanganku, kontrol hidupku ada padaku, kendali hidupku bukan pada Tuhan, tapi pada diriku. Wow. Orang yang hidup dalam kekhawatiran seperti ini, saudara, sebenarnya mereka menolak kepemimpinan Tuhan. Ya, yang berlaku dalam hidup mereka adalah kepemimpinan dirinya sendiri, tapi menolak kepemimpinan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan, bukankah kita harus hidup dalam kepemimpinan Tuhan? Bukan dalam kepemimpinan kita. Ya, saya sudah pernah contohkan yang lalu ya. Nah, saudara, ada 3 tokoh dalam Alkitab yang pernah mengalami kekhawatiran, ketakutan ketika Yesus lahir. Ini berita tentang Natal sedikit ya. Kita udah makin dekat Natalnya, jadi kita akan rapat Natal juga gitu ya. Nah,
Ada 3 tokoh. Pertama yang namanya Yudas. Yudas itu dia memperlakukan Yesus itu seperti barang dagangan. Dia menjual Yesus itu dengan 30 keping uang perak kan. Dia tidak melihat Yesus sebagai Tuhan. Dia cuma sebatas lihat Yesus sebagai sesamanya manusia yang biasa. Dia melihat Yesus sebagai guru saja. Dia tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga waktu dia melihat, waktu dia bekerja sebagai bendahara, bendahara di 12 murid itu, dia selalu ambil uang dari kas. Lalu dia lihat Yesus, ini bisa dijual ini. Kebetulan situasinya pelik waktu itu, para ahli Taurat mencari-cari Yesus, lalu dia bikin kesepakatan dengan mereka untuk bisa jual Yesus dan bisa dapat cuan. Kenapa? Tujuan hidup Yudas itu sesungguhnya adalah masalah cuan, masalah uang sebetulnya. Dia khawatir nggak bisa punya uang, maka kalau ada kesempatan Tuhan pun dia jual. Kamu kalau khawatir karena nggak punya duit, jangan sampai jual diri ya, atau jual orang lain, atau jual Tuhanmu sendiri. Ada orang yang meninggalkan Tuhannya karena demi jabatan. Dulu kami pernah punya bupati, dia sebenarnya Kristen atau Katolik ya, taat sebetulnya orang itu. Tapi demi jadi bupati, dia jadi Muslim. Dijual kan? Dia khawatir jabatannya tidak dapat lagi, maka karena kekhawatiran itu, oke, saya jual Tuhan. Yang kedua, orang yang kedua, Pilatus. Waktu orang menuntut Yesus itu harus dihukum mati, Pilatus takut kalau dia tidak memenuhi permintaan, tuntutan para imam itu, imam besar itu. Dia takut popularitasnya turun. Karena takut, rasa khawatir jabatannya turun, akhirnya dia bilang silakan. Walaupun dia tidak menulis secara detail, tetapi dia buat keputusan, jatuhkan hukuman dan biarkan kalian mengadili dia. Ada orang karena kekhawatiran, ketakutan seperti ini, saudara, itu menjadikan Yesus itu cuma sebagai tawanan. Harusnya sebenarnya dalam mimpi dia diperingatkan lewat istrinya bahwa ini orang suci, ini orang nggak main-main, hati-hati. Tapi tetap dia berbuat melanggar, saudara. Karena rasa takut popularitas dia turun, hanya dia jadikan Yesus bukan sebagai Tuhan, tapi dia jadikan Yesus sebagai tawanan saja, sebagai terhukum saja. Dan yang menarik, tokoh yang ketiga namanya Raja Herodes. Waktu dia mendengar Yesus lahir, dan dia dengar dari para majus, di mana raja yang baru lahir itu? Wah, dia marah, dia bukannya sukacita. Wah, ini raja, segala raja lahir. Wah, saya sebagai raja kecil, saya puji aja dia gitu. Enggak begitu. Dia sebetulnya menyimpan kemarahan. Lalu dia bilang, nanti kalau kalian ketemu anak itu kasih tahu ya. Bukan dia mau cari tahu alamat supaya dia datang sembah dia. Enggak. Dia mau bunuh ini anak. Karena rasa takut Yesus menjadi saingan, Yesus menjadi musuh bagi dia. Makanya dia matiin anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Dia pikir Yesus pasti akan mati. Banyak orang mengalami rasa takut seperti ini, sehingga menjadikan Tuhan itu sebagai musuh, sebagai saingan dia, bukan sebagai Tuhan. Dan ini membuat kita nggak mungkin hidup berpusat pada Tuhan. Kalau engkau cuma jadikan Tuhan sebagai tawanan kau jadikan Tuhan sebagai musuh, kau jadikan Tuhan sebagai barang daganganmu gitu ya. Kau nggak mungkin, kau mengeksplor Tuhan itu namanya. Kau mengeksplor Tuhan, mencari keuntungan melalui Tuhan. Kau nggak mungkin bisa berpusat pada dia. Tapi kalau kita belajar Alkitab justru menyarankan kita, serahkanlah hidupmu. Serahkan hidupmu. Berkali-kali Alkitab bilang, serahkanlah hidupmu. Kalau saya baca 2 ayat ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan ia akan berbuat. Serahkanlah. Bukan menahan. Bukan menyimpan. Karena khawatir dan takut Tuhan ambil alih semua. Enggak, aku enggak mau kasih.
1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi Alkitab selalu menyuruh kita menyerahkan kepada Tuhan, bukan untuk menahannya. Kalau engkau hidupmu berpusat pada Tuhan, kau harus serahkan seluruh hidupmu. Gak ada satupun yang tersisa. Gak bisa separuh-separuh. Tuhan, saya serahkan separuh ya, separuh enggak, masih di tangan saya. Yang sebelah sini silakan kamu kendalikan, tapi yang sebelah sini aku yang kendalikan. Gak bisa. Yang diminta serahkan adalah total adanya, seluruhnya. Yang keempat, hambatan atau halangan kita berpusat pada Allah. Ya, yang keempat adalah hidup dalam relasi yang buruk. Saudara, ketika kita hidup dalam relasi yang buruk, pergaulan yang buruk, ya, atau lingkungan yang buruk, itu akan merusakkan karakter kita. Ya. Atau kita menyimpan hal-hal yang buruk, misalnya kebencian, kepahitan, amarah, dendam, iri hati, permusuhan, gitu ya, dan sebagainya. Selama kau menyimpan yang buruk-buruk itu, atau kau hidup di dalam lingkungan yang buruk, relasi yang buruk, maka itu adalah penghalang yang keempat, membuat kau tidak bisa berpusat pada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Alkitab nggak pernah salah. Alkitab nggak pernah keliru kalau mengucapkan sesuatu. Semua pergaulan yang buruk itu pasti merusak kebiasaan kita yang baik. Dulu kita anak baik, dulu kebiasaan saya baik kok. Tapi waktu bergaul dengan orang-orang itu, wah, akhirnya aku menjadi anak-anak yang nakal, jadi anak-anak yang jahat. Bisa begitu? Bisa. Alkitab mengatakannya. Jadi waktu kita masih hidup di dalam kebiasaan buruk atau pergaulan yang buruk, itu jangan dianggap enteng, saudara. Jangan pernah anggap enteng. Saudara, sebagai orang tua juga harus hati-hati. Lihat pergaulan anakmu. Apakah dia sedang dalam pergaulan yang buruk, relasi yang buruk? Ya, tentu buruk di sini ada banyak pengertian ya. Kita harus jauhkan dia. Hati-hati. Anak kita bisa tersesat, saudara. Ya, jadi jangan anggap enteng. Ya, kenapa? Karena ini susah kita berelasi dengan Tuhan. Nah, tidak hanya itu, saudara. Relasi yang buruk, pergaulan yang buruk, hal-hal yang buruk yang kita simpan dalam hati, itu juga bisa menghalangi spiritualitas kita, bisa menghalangi kerohanian kita, saudara. Kita susah bertumbuh, kita susah sekali untuk berkembang secara spiritualitas kalau masih ada yang buruk-buruk itu. Kalau masih ada yang busuk-busuk itu, saudara. Saya baca Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaklah dibuang di antara kamu. Tuhan suruh buang loh. Bukan Tuhan suruh simpen. Tapi faktanya kita suka simpen kan. Ada seorang penulis Kristen menceritakan bahwa orang Kristen itu selalu punya 2 kantong. Kalau saya banyak kantong ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bukan kantong baju, bukan kantong celana maksudnya. Maksudnya di dalam hidup orang itu selalu punya 2 kantong. 1 kantong di depan, 1 kantong di belakang. Menurut dia, kantong di depan ini selalu diisi dengan 2 hal. Dan kantong di belakang juga selalu diisi dengan 2 hal. Nah, apa itu? Ini bedanya. Kantong di depan yang selalu diisi di depan ini adalah semua kebaikan diri sendiri kita taruh di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, semua kejahatan orang, ya, semua perlakuan orang yang jahat sama kita taruh di depan. Tadi isinya 2 apa? Yang pertama apa? Seluruh kebaikan kita taruh sini. Yang kedua, semua kejahatan orang terhadap kita taruh di sini. Karena itu kita selalu ingat 2 yang di depan. Kalau soal cerita kebaikan, wah, yang kita cerita tentang kebaikan kita saja. Yang kedua, kita cerita tentang kejahatan orang sama kita saja. Maka 2 ini selalu diingat karena kita taruh di depan. Tapi ada 2 hal lagi taruh di belakang. Pertama, seluruh kejahatan kita, kejelekan kita taruh di belakang. Dan yang kedua, seluruh kebaikan orang, perhatian orang, cinta kasih orang kepada kita taruh di belakang. Karena itu kita kadang-kadang sering melupakan kebaikan orang dan kejelekan diri kita sendiri. Nah,
Kalau kita menyimpan kepahitan, ya, dendam, amarah, sakit hati, kepahitan, kita taruh di mana? Taruh di sini. Dan itu kita ingat terus. Maka disuruh tadi supaya kita membuangnya, kata Efesus. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu yang dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi kita kalau menyimpan hal-hal yang buruk, ya, hidup dalam relasi dan pergaulan yang buruk, saudara, itu pun bisa menghalangi doa kita. Waktu kita mau berdoa gitu ya, Tuhan ingatkan kita, oh kamu ingat masih ada seseorang saudaramu yang belum kamu ampuni, yang belum kamu selesaikan persoalan, tinggalkan dulu persembahanmu, pergi cari dia. Ini kata Alkitab. Jadi artinya apa? Ya itu kita harus buang. Kalau itu masih disimpan, itu penghalang besar. Contoh misalnya ya, seorang pelayan Tuhan yang rajin melayani nih, saudara rajin melayani gitu ya, tapi masih menyimpan dendam. Gimana kamu bisa melayani tapi dalam hatimu kamu masih dendam pada salah satu pelayan yang lain? Gimana? Kau bisa menyembah Tuhan nggak? Kau bisa memuji Tuhan nggak? Nggak bisa. Kau sulit sekali menikmati hadirat Tuhan kalau dendam itu masih ada di sini. Tapi coba saudara selesaikan, bereskan. Saudara akan berbeda sekali menikmati hadirat Tuhan. Beda sekali. Atau seorang pemuda Kristen yang terus bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam dosa misalnya, lambat laun dia akan kehilangan semangat rohaninya. Yakinlah. Lama-kelamaan kita makin malas ke gereja, makin malas doa, iman kita makin hari makin melemah. Karena yang masuk di sini itu semua yang buruk. Tapi coba kita pulihkan semua. Imanmu akan semangat lagi, ya kan? Kau akan semangat lagi dalam berdoa, melayani dan sebagainya. Jadi relasi yang buruk, hal-hal yang buruk, saudara, itu juga bisa menghalangi relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Bahkan di dalam cerita Alkitab ada yang menarik. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Kenapa? Kenapa roh Tuhan sampai meninggalkan Saul? Itu karena Saul lagi sedang sakit hati sama siapa? Sama Daud. Dia pura-pura gila, dia ambil tombak, dia pura-pura lempar ke arah Daud. Maksudnya dia malu-malu hati kalau terus terang mau bunuh dia kan. Dia pura-pura gila lalu dia lempar tombak itu ke arah Daud. Untung Daud bisa menghindar. Kalau kena, itu yang dia mau. Daud nggak tahu kalau Saul ini lagi sedang sakit hati sama dia. Kemudian, kenapa Yunus pergi? Dia suruh ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsus. Itu karena Yunus benci sama orang-orang di Niniwe. Dia tahu orang-orang Niniwe itu ada orang-orang yang paling kejam, pernah menyiksa orang Israel. Karena menurut Yunus, orang Niniwe itu nggak patut menerima anugerah Tuhan. Karena itu waktu Tuhan bilang, beritakan Injil kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat. Yunus bilang, nggak mau, biarin mereka binasa. Akhirnya dia kabur. Kebencian, kepahitan, itu bisa membuat engkau gak bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Itu membuat engkau gak bisa mengenal apa kehendak Tuhan atau tidak. Karena kebencian ini, saudara. Itu ada banyak hal-hal seperti itu. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam kitab Roma, sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pertama, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan orang lain, dan akhirnya kita berdamai dengan Tuhan. Kalau 3 perdamaian ini sudah kita dapatkan, kau bisa berpusat pada Tuhan. Kalau tidak, kau masih menyimpan yang buruk, hal-hal yang buruk, dan itu tidak mungkin membuat engkau bisa berdamai dengan Tuhan. Itu menarik, saudara. Yang kelima, yang terakhir. Apa yang menjadi penghalang? Apa yang sering menjadi penghambat kita untuk hidup berpusat pada Tuhan? Yang kelima, kita kurang mengenal Allah dengan benar. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Ini saya mau pelan-pelan di bagian yang kelima. Kurangnya pengenalan kita terhadap Allah yang benar. Ya, saudara, kata mengenal dengan kata mengetahui
itu dua kata yang berbeda makna. Kalau engkau tahu atau mengetahui, itu cuma sebatas otak. Ya, mau saya tahu kok Presiden Indonesia saat ini, siapa namanya? Prabowo Subianto. Itu sebatas otak, karena sekedar mengetahui atau tahu saja. Tapi kalau kenal, mengenal, itu beda. Kalau kenal dan mengenal, mau saya kenal nggak dengan Prabowo Subianto? Enggak. Saya tidak pernah ngopi bersama dia. Saya tidak pernah cerita panjang lebar dengan dia. Saya nggak pernah ahaihi bersama dia. Saya tidak ada pengalaman untuk duduk bersama dia, bahkan tidur sebareng dengan dia. Nggak pernah. Pengalaman mengenal dengan dia nggak ada. Tapi tahu secara sebatas di otak, ya saya tahu dia siapa. Tapi mengenal dia sepribadi saya enggak. Dengan Tuhan begitu. Banyak orang panggil-panggil nama Yesus. Ya, sebut-sebut Yesus sebagai juru selamat. Tapi itu cuma sebatas pengetahuan, maka itu bukan pengenalan. Pengenalan kepada Tuhan secara pribadi itu adalah engkau pernah mengalami pengalaman diselamatkan oleh Tuhan. Diampuni oleh dosanya, dikasihi sehingga kau diselamatkan. Nah, itu baru mengenal Tuhan. Beda ya. Kemarin ada CCA, mohon maaf ya saya singgung sedikit masalah CCA. Cerdas cermat Alkitab. Hampir semua pertanyaan cerdas cermat Alkitab itu masih sebatas pengetahuan. Betul? Sebut nama mamanya, bapaknya Musa. Oh, si A. Itu kan sebatas pengetahuan kan? Atau peristiwa. Waktu terjadi di sini, peristiwa apa namanya? Oh, peristiwa ini. Oh, itu baru sebatas tahu dan mengetahui, sebatas sains, sebatas pengetahuan. Tapi coba kalau jurinya, pembuat soalnya, bikin soal yang sifatnya pengenalan akan Tuhan. Itu jauh lebih sulit. Kalau cuma soal bicara tentang tahu sebatas pengetahuan, wah semua orang bisa gitu ya. Tapi coba kalau bikin soalnya sifatnya pengenalan akan Tuhan. Ada sedikit di situ penafsiran, ada sedikit di situ penjelasan misalnya tentang kosakata atau tentang misalnya akulah terang dunia, artinya apa? Oh, artinya banyak-banyak kan penafsiran, tapi kita udah kasih clue nih. Kalau kena 2 ya udah dapat 20% lah. Kalau kena berapa ya dapat berapa gitu kan. Ah, itu beda saudara. Karena itu membawa kita mengenal Allah. Ya. Nah, saudara saya mau kasih tahu begini. Banyak orang ya sepertinya mengenal Tuhan, padahal dia cuma sekedar tahu saja. Nah, kalau kita tidak mengenal Tuhan, saudara, itu mengerikan. Saya mau baca Hosea 4 ayat 6 berkata begini. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea sampai teriak loh, umat Tuhan itu binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Fatal nggak tidak mengenal Allah ini? Fatal sekali. Kalau engkau tidak mengenal Allah, bagaimana engkau bisa berpusat pada Tuhan? Kalau engkau tidak mengenal Allah, bagaimana engkau bisa beribadah? Gak mungkin kau beribadah tapi kau gak mengenal Tuhan. Gak mungkin kau melayani tapi kau gak mengenal Tuhan. Kan sia-sia. Gak mungkin engkau memberi persembahan tapi kau gak mengenal Tuhan. Makanya Dr. Stephen Tong pernah berkata begini. Kalau engkau belum mengerti tentang Tuhan, belum mengenal Tuhan, belum mengerti soal memberi persembahan, sekalipun engkau kaya, jangan memberi persembahan dulu. Coba. Berani gak pendeta ngomong begitu? Ya kan? Orang nggak kenal Tuhan, nggak percaya Tuhan pun mau kasih persembahan, oke silakan, monggo gitu kan. Pasti lewat pertimbangan yang besar. Yaitu yang ini tadi. Kita kalau nggak mengenal Tuhan, semua sia-sia. Kita ke gereja ya sia-sia, pelayanan ya sia-sia, ibadah ya sia-sia. Karena kau melakukan semua itu tanpa mengenal Tuhan. Kau cuma tahu, semua orang juga bisa. Maka Hosea bilang, ya umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan binasa, sia-sia semua. Ya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka dampaknya luar biasa. Pertama, gambaran kita tentang Tuhan itu bisa salah, bisa keliru, saudara.
Saya mau kasih contoh ya, nanti di belakang ya saya kasih contoh ya. Yang kedua, iman kita juga akan menjadi salah dan keliru karena pengenalannya itu nggak benar gitu. Saudara tahu pemburu tukang tembak. Ini ada teman saya, saudara saya pendeta Sumandri, dia jago nembak kalau di Bangka ya. Nah, saya pernah lihat satu jenis senjata yang bisa nembak malam hari, ya kan? Dia pakai semacam apa, nama laser kah atau apa? Kita kalau lihat dengan mata kepala sendiri, kita nggak bisa lihat, gelap. Gitu. Begitu lihat di dalam teropongnya yang ada lasernya itu, loh, kelihatan tuh binatang-binatang walaupun nggak seterang siang gitu ya. Kelihatan mereka itu, jadi tinggal pilih saja. Tapi untuk memilih yang mana mau ditembak, lihatlah lampu laser itu kena badannya yang mana. Oh, yang sebelah kiri ini agak gede sedikit. Maka lasernya begitu kena persis di badannya, maka yakinlah ketika saya tarik ini tembak itu, pelurunya pasti ikutin laser itu, persis seperti laser itu dia akan jatuh di situ tuh, kena di situ. Nah, mengenal Tuhan itu begitu, saudara. Mengenal Tuhan itu seperti laser. Oh, saya mengidentifikasikan ini adalah Allah yang benar. Nah, karena saya mengenal Tuhan ini udah pasti benar, iman saya menuju ke sana sesuai dengan arahan pengenalan itu, maka iman saya jadi benar juga. Pengenalannya benar, imannya jadi benar. Tapi kalau pengenalannya salah, wah ini binatang nih. Padahal itu pohon kayu. Lalu kita tembak, ya karena ya pohon kayu. Kita salah mengidentifikasi Tuhan, mengenal Dia, memahami Dia, iman kita juga jadi keliru. Dan kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan, menjadikan yang bukan Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Lalu ibadah pelayanan kita dengan pengertian yang salah, bahkan kehilangan makna, kehilangan kuasa. Menilai kebenaran berdasarkan perasaan kita sendiri, pikiran sendiri, bukan berdasarkan firman. Kacau, saudara, kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar. Salah satu contoh, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan contoh ini. Salah satu contoh, di dalam Keluaran pasal 32, ada satu perbuatan yang mengerikan terjadi di situ, yaitu bangsa Israel membuat patung lembu emas. Ya, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, ketemu dengan Tuhan. Tapi kali ini dia nggak turun-turun, lama sekali dia nggak turun. Lalu bangsa Israel sudah gelisah. Jangan-jangan Musa sudah mati. Kalau begitu siapa yang akan pimpin kita? Karena itu mereka akhirnya datang kepada Harun, mendesak Harun untuk membuat satu patung lembu emas. Akhirnya mereka kumpulin semua emas mereka, lalu ditempa, dijadikan patung lembu emas. Dan mereka mulai menyembah patung itu. Musa belum turun. Nah, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak orang salah menafsirkan cerita ini, saudara. Banyak orang berpikir, wah, ya jelas salah lah. Mereka buat patung lembu emas itu kan sama seperti patung-patung bangsa kafir juga. Enggak sama, saudara. Mereka pikir patung lembu emas ini itu dewa, sama dengan dewanya bangsa-bangsa kafir. Enggak sama, saudara. Banyak orang pikir itu salah. Mereka buat patung lembu emas itu sebetulnya hanya untuk menggantikan Tuhan. Tetap Yahweh yang mereka sembah, tapi Yahweh sekarang diwujudkan dalam bentuk lembu emas. Nah, lembu emas kenapa harus lembu? Karena kepercayaan orang zaman itu, lembu itu identik dengan kekuatan dan keperkasaan. Dan mereka tahu Tuhan itu kuat, Dia perkasa, membebaskan mereka dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Karena itu lembu paling cocok. Tapi itu simbol untuk Yahweh. Dia bukan dewa, dia nggak kayak dewa bangsa kafir, enggak. Dia hanya menggambarkan Yahweh dalam bentuk yang terlihat. Sebenarnya itu. Tapi mereka lupa. Jadi niat mereka baik gak? Baik sebetulnya. Tujuan mereka baik, baik sebenarnya. Tapi salahnya mereka di mana? Salahnya adalah ini kan kejadian, peristiwa ini kan terjadi di Keluaran pasal 32. Di pasal
Keluaran pasal 20 itu sudah ada 10 hukum. Salah satu hukumnya apa? Tidak boleh membuat patung apapun yang menyerupai atau yang seolah-olah itu adalah Yahweh. Nggak boleh. Walaupun makna di balik patung lembu emas itu adalah Yahweh, tapi kesalahannya adalah itu nggak boleh menggambarkan Tuhan dengan. Makanya ketika Musa turun, dia marah. Kalau dia kumpulin, siapa yang buat ini? Pindah ke sini, yang tidak tetap di sini, yang setia. Berpihak, berdiri sebelah saya. Yang melakukan ini berdiri sebelah sana. Lalu yang di sini disuruh bunuh yang di sana. Banyak sekali orang mati yang dibunuh hari itu. Ini akibat konsep ketidakpengenalan dengan Tuhan yang tidak benar. Kamu bisa tersesat gara-gara konsep begini, sudah. Saya diskusi dengan Melissa beberapa jam yang lalu. Ya, mohon maaf ya, ada warga agama yang lain begitu dia lihat salib dia langsung tunduk. Ini pernah dulu kita punya mimbar besar di gedung ini di lantai 2, tempat ibadah dulu tuh di lantai 2. Mejanya itu bersayap. Lalu di sininya ada salib besar. Ada keluarga India datang dari belakang, jalan-jalan lihat-lihat ruangan ibadah. Begitu anaknya lihat salib, langsung dia berlutut di bawah sini. Saya saja sejak saya melayani di Pasar Baru udah bertahun-tahun, tidak pernah saya berlutut di bawah salib itu. Tapi dia berlutut sampai kumat kamit. Sudah. Nah, saya mau tanya, dia mengenal Tuhan kiranya kayak apa? Dia mengenal Tuhan, mungkin dia pikir ini simbol. Ya udah, dia sembah simbol itu gitu. Gitu kan? Jadi banyak karena konsep ketidakpengenalan Tuhan ini, kita jadi tersesat kayak begitu. Apalagi harus minum air suci gitu kan. Atau apa, harus pakai apa begini, itu iblis kabur gitu ya. Itu bukan konsep yang membawa kita mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Kita bisa tersesat kalau kita selalu pakai simbol kayak begitu. Ya. Jadi kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak mungkin bersatu dengan Dia. Kita nggak mungkin jadikan Dia pusat hidup kita. Karena kita punya konsep yang lain. Ya. Kita punya konsep yang lain. Gereja Injili selalu mengajarkan kita firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan dengan ajaran-ajaran dasar yang benar. Itulah cara mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Bukan lewat simbol dan penafsiran suka-suka kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman Tuhan terus mengajar kami untuk mengenal Tuhan dan untuk hidup berpusat pada Tuhan. Hari-hari ini kami sedang berjuang bagaimana hidup kami ini boleh berpusat pada Tuhan. Kami tidak boleh menjadikan yang lain yang bukan Tuhan menjadi pusat hidup kami. Tapi kami sering terjatuh dan terjebak. Ya, ada banyak orang di luar sana yang menjadikan harta kekayaan sebagai pusat hidupnya, sebagai jabatan, kedudukan, ya, juga sebagai pusat hidupnya. Harta dan apapun Tuhan. Tuhan, kami tidak menjadikan itu lagi sebagai pusat hidup kami. Kami jadikan Engkau saja sebagai pusat dari seluruh kehidupan kami. Tuhan, singkirkan semua hambatan ini, hingkirkan semua halangan ini, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup seutuhnya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi pusat dari segala yang ada dalam hidup kami. Demikian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Roh Kudus bekerja memeteraikannya dalam hati kami masing-masing, sehingga kami pulang dengan bersyukur karena mendapatkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.